merawat ayah mertua selama 20 tahun. Sebelum wafat beliau memberiku 5 miliar rupiah dan berpesan agar aku menyembunyikannya dari suamiku. Sebulan kemudian, terjadi sesuatu yang membuatku tercengang. Terima kasih, Ayah. Di detik-detik terakhir hidupnya, ayah mertuaku tiba-tiba menggenggam erat tanganku, meletakkan sebuah kartu ATM, dan berbisik. 5 miliar, tapi jangan pernah beritahu Budi. Kalimat itu bagai pisau yang mengiris hatiku. Mengapa beliau menyembunyikannya dari putranya sendiri? Rahasia itu telah menyeretku ke dalam badai keluarga yang tak pernah kubayangkan. Bau disinfektan yang pekat di udara menyusup ke setiap hela napas, membuat dadaku terasa sesak. Aku duduk di kursi plastik yang kaku di samping ranjang rumah sakit, mataku terpaku pada pria yang terbaring di sana. Pria yang telah kupanggil ayah selama 20 tahun terakhir. Ayah mertuaku Pak Hartono tampak begitu kecil dan rapuh di bawah selimut tipis berwarna putih. Kulitnya yang keriput dan legam karena terpaan debu dan panas di masa mudanya. Saat bekerja di pabrik baja, kini bertambah kusam oleh penyakit di usia senja. Setiap helaan napasnya terdengar berat dan serak seperti biola tua yang mencoba memainkan nada-nada terakhirnya. Monitor detak jantung di sampingnya berbunyi, bip, bip, dengan irama yang teratur, namun lemah seolah menghitung mundur sisa waktunya. Aku merapikan helai-helai rambutnya yang putih dan tipis di keningnya yang basah oleh keringat. Matanya sedari tadi terpejam, tapi aku tahu beliau masih sadar. Tangannya yang kurus dengan urat-urat yang menonjol tiba-tiba bergerak. Aku bergegas meraihnya, menempelkannya ke pipiku. Kehangatan yang lemah dari tangannya tak cukup untuk mengusir rasa dingin yang menyelimutiku. Santi, kemari lebih dekat lagi, Nak. Suaranya berbisik putus-putus. Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya, mencoba mendengar setiap kata. Ayah, tenggorokanku tercekat, tak mampu mengucapkan kalimat utuh. Matanya perlahan terbuka, pandangannya kabur, namun dalam menyiratkan sesuatu yang aneh. Ia menatapku tatapan yang penuh belas kasihan, penyesalan, namun juga ada ketegasan yang luar biasa. Tangannya, yang satu lagi dengan gemetar, merogoh saku piyamanya. Aku melihat betapa sulitnya ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang keras. Ia menggenggamnya erat di telapak tangannya yang kurus. Ambil ini, Nak, katanya dengan susah payah. Aku membuka telapak tanganku. Ia meletakkan sebuah kartu ATM Bank Mandiri. Kartu plastik yang dingin itu terasa begitu berat di tanganku, seolah menarik jiwaku ikut tenggelam. Aku menatapnya bingung. Di dalamnya, ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Ada 5 miliar. 5 miliar. Angka itu berdengung di telingaku, tapi aku tak bisa memahaminya. Terlalu besar, terlalu jauh dari kehidupanku. Seorang wanita yang selama ini dunianya hanya seputar dapur kebun kecil dan ranjang sakit ayah mertuanya. Aku pikir aku salah dengar, atau mungkin ayah sudah tidak sadar lagi. Aku menggeleng, air mataku mulai mengalir. Ayah, bicara apa? Istirahatlah, jangan bicara lagi. Tidak. Dengarkan ayah. Ia mengerahkan sisa tenaganya untuk meremas tanganku. Ayah tidak salah. 5 miliar. Itu uang ayah. Uang yang ayah siapkan untukmu dan Rina. Aku tertegun, pikiranku kosong. Semua suara di sekitarku seolah menjauh, hanya tersisa kata-kata ayah yang menggema. PIN-nya adalah tanggal lahir Rina. Ingat tanggal, bulan, dan tahun lahir cucu ayah. Katanya, matanya menatapku lekat. Dan satu hal lagi, ini yang paling penting. Ia berhenti sejenak, napasnya menjadi lebih cepat. Aku panik hendak memanggil perawat, tapi ia menahan tanganku. Santi, berjanjilah pada ayah. Iya ayah, katakan saja. Santi janji isaku.
Matanya menyiratkan tatapan yang serius campuran antara permohonan dan perintah. Jangan pernah beritahu si Budi. Sepatah kata pun jangan. Apa kau berjanji pada ayah? Kalimat itu bagai seember air es yang disiramkan ke hatiku. Mengapa tidak memberitahu Budi dia suamiku, putra satu-satunya ayah? Berbagai pertanyaan muncul di benakku tapi menatap mata ayah. Aku tahu ini adalah wasiat terakhirnya, hal yang paling memberatkan pikirannya saat ini. Aku tidak bisa mengecewakannya. Iya ayah, Santi janji. Santi tidak akan pernah memberitahukannya pada Mas Budi. Aku mengangguk di tengah isak tangis. Mendengar janjiku, sepertinya ia telah melepaskan beban terakhirnya. Wajahnya menjadi lebih rileks. Matanya menatapku sekali lagi dengan penuh kasih sayang, lalu perlahan terpejam. Tangan yang menggenggamku terkulai lemas. Bunyi panjang dari monitor detak jantung menggema suara melengking yang memotong habis sisa harapan tipis di hatiku. Ayah sudah pergi. Beliau pergi dengan tenang setelah mewariskan sebuah rahasia besar padaku. Aku tersungkur di samping ranjangnya membenamkan wajah di lengannya yang mulai mendingin menangis tanpa suara. Di telapak tanganku kartu ATM itu masih di sana diam dan misterius. Aku tidak mengerti mengapa beliau melakukan ini, mengapa beliau memberikan pesan yang begitu aneh. Saat ini yang kurasakan hanyalah kehilangan yang teramat sangat dan ketakutan akan masa depan. Yang kini terasa begitu berat di pundakku yang lelah. Kartu ATM yang dingin di saku bajuku terasa seperti batu yang berat. Sesekali menyentuh tubuhku, mengingatkanku pada sore yang menentukan di rumah sakit itu. Sudah beberapa hari berlalu sejak ayah mertuaku meninggal. Rumah yang semula sudah sepi, kini terasa semakin kosong. Urusan pemakaman sudah selesai, para pelayat sudah pulang, hanya menyisakan aku putriku Rina dan Budi suamiku di dalam rumah yang senyap ini. Budi baru saja pulang dari Jakarta. Ia tampak berduka sibuk mengurus segalanya. Tapi, di matanya, aku tidak menemukan kesedihan tulus, kehilangan seorang ayah yang kulihat hanyalah kelelahan dan ketergesa-gesaan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di teras belakang memandangi halaman yang remang-remang di bawah cahaya bulan. Angin malam yang dingin membuatku bergidik. Kenangan 20 tahun lalu tiba-tiba menyeruak begitu jelas seolah baru terjadi kemarin. Tahun itu aku baru berusia 18 tahun. Usia terindah seorang gadis. Aku adalah gadis desa tercantik, kulitku putih, rambutku panjang, mataku hitam legam. Aku dan Budi saling mencintai cinta yang murni dan penuh mimpi di masa muda. Ia 2 tahun lebih tua dariku, seorang pemuda tinggi tegap dengan senyum yang ramah. Keluarganya hanya tinggal berdua. Ibunya meninggal lebih dulu. Ayahnya Pak Hartono, seorang diri bekerja sebagai buruh di pabrik baja di Cilegon untuk membesarkannya. Pak Hartono saat itu adalah pria paruh, baya yang masih sangat gagah. Tinggi besar, kuat dengan wajah yang tegas namun baik hati. Beliau pendiam tapi sangat penyayang. Setiap kali aku datang ke rumah beliau, menyambutku dengan sangat baik, menatapku dengan tatapan puas. Beliau sering berkata pada Budi, "Santi itu anak baik rajin. Kamu harus menyayanginya." Pernikahan kami tidak terlalu mewah, tapi hangat dihadiri oleh kerabat dan tetangga. Aku menjadi menantunya, memulai hidup baru dengan penuh harapan. Kukira hidupku akan berjalan damai bahagia sederhana bersama suami yang baik dan ayah mertua yang kuhormati. Ayah mertuaku menyayangiku seperti putrinya sendiri. Saat beliau pulang kerja dan melihatku di dapur, beliau akan langsung menyingsingkan lengan baju untuk membantu. "Kamu itu menantu bukan pembantu. Pekerjaan rumah dibagi berdua saja," katanya. Saat Budi pergi kerja keluar kota, hanya kami berdua. Di rumah beliau selalu mengambilkan lauk untukku menanyakan kabarku.
Aku merasa sangat beruntung. Lalu aku hamil. Kebahagiaan memenuhi rumah kecil kami. Budi sangat senang ia terus mengelus perutku sambil tersenyum. Ayah mertuaku apalagi, beliau hilir mudik, menasihatiku tentang makanan dan banyak hal. Katanya, beliau sudah tidak sabar menimang cucu. Masa depan di mataku saat itu berwarna merah jambu. Namun malapetaka datang di suatu hari yang menentukan saat kandunganku berusia lebih dari 7 bulan. Hari itu, hujan deras. Aku sedang memasak saat menerima kabar buruk dari pabrik. Mereka bilang ayah mertuaku mengalami kecelakaan kerja. Sebuah perancah baja yang besar runtuh dan beliau tidak sempat menghindar. Mendengar kabar itu, duniaku seolah runtuh. Aku dan Budi bergegas ke rumah sakit. Ayah berhasil melewati masa kritis, tapi dokter menyampaikan kabar yang lebih mengerikan. Tulang belakangnya rusak parah. Ia akan lumpuh dari pinggang ke bawah. Sisa hidupnya akan dihabiskan di tempat tidur. Kabar itu bagai petir di siang bolong. Budi terpaku, sedangkan aku pingsan di koridor rumah sakit. Saat sadar aku sudah berada di ranjang pasien. Budi duduk di sampingku, matanya merah. Ia menggenggam tanganku, suaranya parau. Kamu harus jaga kesehatan demi anak kita. Melihat suamiku yang hancur dan perutku yang semakin besar, aku mencoba menelan air mata, berkata pada diri sendiri untuk kuat. Tapi, bagaimana bisa kuat saat beban masa depan tiba-tiba menimpa pundak gadisku yang baru berusia 18 tahun. Ayah mertuaku pria yang dulu menjadi pilar keluarga, kini terbaring, tak berdaya, matanya kosong menatap langit-langit putih. Kehidupan merah jambuku telah hancur berkeping-keping. Aku tahu mulai saat itu, hidupku akan berbelok ke arah yang lain. Arah yang tak pernah kubayangkan. Hari-hari indah telah berakhir, digantikan oleh masa depan yang suram dan penuh tantangan. Setelah guncangan awal, kami harus menghadapi kenyataan pahit. Ayah dibawa pulang. Rumah kecil kami mendadak terasa sesak dan pengap oleh bau obat-obatan. Tawa canda yang dulu ada digantikan oleh helaan, napas panjang dan keheningan yang berat. Semua beban finansial jatuh ke pundak Budi. Biaya rumah sakit, obat-obatan, ayah persiapan kelahiran anak, semuanya butuh uang. Uang santunan kecelakaan dari pabrik memang ada tapi tak seberapa dibandingkan biaya perawatan jangka panjang. Budi dari seorang pemuda yang ceria mendadak harus menjadi tulang punggung keluarga. Aku melihat kecemasan dan keputusasaan di wajahnya. Ia menjadi lebih pendiam, sering duduk merokok sendirian di teras dengan tatapan kosong. Aku kasihan padanya juga pada diriku sendiri dan calon anak kami. Suatu malam setelah aku selesai membersihkan dan memberikan obat pada ayah Budi, memanggilku ke halaman. Ia duduk di undakan menyalakan sebatang rokok. Santi, katanya dengan suara serak. Aku duduk di sampingnya, diam menunggu. Firasatku tidak enak. Kalau di kampung begini, terus kita tidak akan bisa hidup. Pendapatan dari sawah tidak seberapa. Bisa-bisa kita kelaparan. Obat ayah susu anak kita nanti. Aku tidak bisa diam saja melihat kalian semua menderita. Lalu Mas mau bagaimana? Tanyaku, pelan, jantungku berdebar. Budi mengisap rokoknya dalam-dalam. Temanku di Jakarta menelepon. Katanya, di sana banyak proyek bangunan besar, butuh banyak pekerja. Gajinya besar, bisa berkali-kali lipat dari di sini. Aku berencana merantau ke sana untuk sementara waktu. Mendengar itu, hatiku mencelos. Jakarta kota yang asing dan gemerlap ribuan kilometer dari sini. Jika ia pergi di rumah, hanya tersisa aku seorang wanita hamil dengan ayah mertua yang lumpuh. Beban itu bagaimana? Bisa kutanggung sendirian.
Melihatku terdiam budi meraih tanganku. Aku tahu ini berat untukmu. Aku tahu, aku memaksamu berkorban. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Sayang, aku kerja beberapa tahun kumpulkan modal lalu aku akan pulang. Aku janji, aku akan usahakan kirim uang rutin untukmu dan ayah. Kamu di rumah tolong bertahan sebentar ya. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana kulihat tekad dan juga kepedihan. Aku tahu ia benar. Bertahan di sini hanya akan menenggelamkan kami semua dalam kemiskinan. Ia pergi, setidaknya ada harapan. Apalagi yang bisa kulakukan selain mengangguk? Mas jaga kesehatan di sana. Hanya itu yang bisa kukatakan, air mataku sudah dipelupuk. Ingat telepon kami di rumah. Budi memelukku erat pelukan yang terasa terburu-buru. Seolah jika lebih lama, ia tak akan sanggup pergi. Hari kepergian Budi kandunganku sudah 8 bulan. Aku mengantarnya ke ujung jalan desa. Ia hanya membawa sebuah ransel kecil berisi beberapa potong pakaian dan sedikit uang yang kumasukkan ke tangannya. Ia tak berani menoleh ke belakang, terus berjalan cepat menuju bus yang menunggu di ujung desa. Aku berdiri di sana, menatapnya hingga hilang di balik pepohonan. Matahari pagi bersinar cerah, tapi hatiku kelabu. Sejak hari itu, dimulailah kehidupanku selama 20 tahun ke depan. Sendirian, mengurus semua pekerjaan rumah. Pagi-pagi, buta aku bangun memasak, membersihkan rumah. Lalu, tugas terpenting merawat ayah mertua. Membantunya, membersihkan diri, mengganti pakaian menyuapinya. Karena lumpuh urusan buang air, sangat sulit dan merepotkan. Semuanya harus kubantu. Lalu, aku harus memijat tangan dan kakinya agar ototnya tidak kaku, membantunya duduk agar punggungnya tidak pegal. Perutku yang semakin besar membuat semuanya terasa lebih berat. Terkadang aku begitu lelah, hanya ingin duduk dan menangis. Tapi teringat Budi yang bekerja keras di perantauan dan calon anakku aku memaksakan diri untuk bangkit. Hari kelahiranku pun tiba. Putriku Rina lahir di tengah kebahagiaan dan juga air mata. Budi tidak bisa pulang. Ia menelepon dengan suara penuh penyesalan, katanya. Proyek sedang dikejar target. Ia sudah mengirimkan uang. Mendengar suaranya aku merasa sedih sekaligus kasihan padanya. Awalnya ibuku datang membantu. Tapi setelah 3 bulan, beliau harus pulang karena banyak pekerjaan di rumah. Menggendong putri kecilku aku berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih kuat. Demi anakku, demi keluarga ini. Selain merawat ayah, dan anak aku mengambil jahitan dari sebuah konveksi dekat rumah untuk menambah penghasilan. Begitulah kehidupan seorang istri ibu dan menantu dimulai. Beban seluruh keluarga kini berada di pundakku yang kurus. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan aku, hanya tahu setiap hari adalah sebuah perjuangan yang harus kulewati. Merawat orang yang lumpuh tidaklah sederhana. Dibutuhkan kesabaran, kekuatan, dan ketulusan. Setiap hari aku harus membalikan tubuh ayah setiap beberapa jam sekali untuk mencegah luka baring. Tubuh seorang pria meskipun sudah tua, tetaplah berat. Awalnya aku sangat kesulitan. Lenganku terasa pegal. Lama-kelamaan, aku terbiasa otot-ototku menjadi lebih kuat. Tapi gantinya adalah nyeri punggung setiap kali cuaca berubah. Membersihkan kotoran ayah adalah hal yang paling membuatku canggung pada awalnya. Bagaimanapun, aku adalah menantunya. Tapi kemudian aku berpikir, beliau sudah seperti ayahku sendiri, apa yang harus dirisaukan? Aku melakukan semuanya dengan teliti dari memandikan, mengganti popok, hingga membersihkan kotoran.
Aku tidak ingin beliau merasa minder atau terhina. Aku selalu berusaha menjaga kamarnya agar tetap bersih dan wangi. Setiap makan, aku harus menyuapinya sesendok demi sesendok. Makanan harus dimasak sangat lembut agar mudah ditelan. Terkadang beliau lelah dan tidak mau makan. Aku harus membujuknya seperti anak kecil. Ayah makan satu suap lagi ya, biar ada tenaga. Melihatnya bersusah payah. Menelan makanan hatiku terasa perih. Waktu berlalu 20 tahun lewat sekejap mata. Bagiku, rasanya seperti seabad. Setiap hari adalah rutinitas yang sama bangun. Memasak, membersihkan, merawat ayah, merawat anak, lalu memasak, membersihkan, merawat ayah, menjahit, dan mengakhiri hari dengan tubuh yang lelah. Duniaku menyempit di antara 4 dinding rumah ini dengan pekerjaan tak bernama yang tak pernah usai. Putriku Rina tumbuh di tengah kondisi seperti itu. Dari bayi merah, ia tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Masa kecilnya tidak banyak diisi oleh kehadiran seorang ayah. Yang paling ia kenal adalah ibunya yang selalu sibuk dan kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Rina anak yang baik dan pengertian. Sejak kecil, ia sudah membantuku pekerjaan ringan. Saat sudah lebih besar, ia membacakan cerita untuk kakeknya memijat tangan kakeknya. Kehadirannya adalah penghiburan dan sumber kekuatan terbesarku. Sementara itu, Budi menjadi semakin jauh. Beberapa tahun pertama, ia masih rajin menelepon dan mengirim uang. Setiap tahun, ia juga pulang saat lebaran. Tapi kemudian teleponnya semakin jarang, kiriman uangnya tidak serutin dulu. Kepulangannya pun semakin jarang. Pernah ia beralasan proyek sibuk, sehingga tidak bisa pulang saat lebaran. Ia menjadi tamu di rumahnya sendiri. Setiap kali pulang, ia hanya tinggal beberapa hari lalu bergegas pergi lagi. Ia membawakan oleh-oleh mahal dari Jakarta. Tapi perhatian dan kehangatan seorang suami dan ayah semakin memudar. Ia tidak lagi bertanya, apakah aku lelah? Tidak, lagi memijat pundaku seperti dulu. Ia juga jarang duduk di samping ranjang ayah untuk mengobrol. Ia hanya bertanya sekadarnya, lalu beralasan ada telepon dan pergi ke halaman berjam-jam. Aku merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Aku mencoba bicara padanya, tapi ia selalu menepisnya mengatakan, aku terlalu banyak pikiran bahwa ia bekerja keras juga demi keluarga. 20 tahun, masa mudaku berlalu begitu saja. Aku telah mengorbankan segalanya, masa muda, kecantikan, hingga mimpi-mimpi pribadi demi keluarga ini. Terkadang saat bercermin, aku tak lagi mengenali gadis 18 tahun yang cantik dulu. Yang ada hanyalah seorang wanita dengan wajah yang dipenuhi kerutan karena kerja keras, mata yang cekung karena kurang tidur, dan tangan yang kasar. Terkadang di tengah malam saat semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian dan menangis dalam diam. Aku merasa sedih kesepian, tapi tak tahu harus berbagi dengan siapa. Aku sudah terbiasa memendam semuanya sendiri, terbiasa berkorban dalam sunyi. Aku hanya bisa menghibur diri bahwa selama keluarga ini baik-baik saja, pengorbananku tidak sia-sia. Tapi aku tidak tahu pengorbananku justru sedang dikhianati oleh orang lain. Kukira semua kepedihan ini akan selamanya terkubur dalam hati sampai suatu sore di akhir musim kemarau. Sinar, matahari senja yang keemasan menerobos jendela, menciptakan berkas cahaya hangat di lantai. Aku sedang duduk di samping ranjang dengan telaten memijat kaki ayah mertuaku yang sudah mengecil. Suasananya sunyi, hanya terdengar gemerisik daun di halaman dan napas ayah yang teratur. Selama 20 tahun inilah pekerjaanku. Tiba-tiba, ayah bersuara, nadanya berat dan serak. Santi, aku terkejut dan menatapnya. Iya ayah, beliau tidak langsung menatapku, matanya
memandang keluar jendela ke suatu tempat yang jauh. Sudah 20 tahun ya kamu jadi menantu di rumah ini, sudah genap 20 tahun. Iya ya, cepat sekali rasanya. Jawabku pelan tanganku masih terus memijat. Beliau terdiam sejenak lalu tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke mataku. Tatapannya tidak lagi lelah, seperti biasanya, melainkan dalam dan penuh perasaan yang sulit diungkapkan. Beliau mengajukan pertanyaan yang tak seorang pun, bahkan suamiku pernah tanyakan selama 20 tahun ini. Selama ini, apa kamu pernah merasa sedih, Nak? Pertanyaan itu bagai kunci yang tiba-tiba membuka gembok berkarat di hatiku. Aku tertegun. Tanganku berhenti, bergerak. Sedih itu tentu saja. Sangat sering saat harus memeluk anakku sendirian ketika ia demam. Saat hari raya melihat keluarga lain berkumpul. Saat menerima telepon dari suami yang isinya hanya janji-janji kosong. Saat merasa lelah luar biasa tanpa ada bahu untuk bersandar. Tapi, apa yang harus kukatakan? Haruskah aku mengeluh pada ayah mertua yang juga menderita karena penyakitnya? Aku memaksakan senyum menunduk menghindari tatapannya. Ayah ini ada-ada saja. Santi sudah terbiasa kok. Merawat ayah dan Rina kan sudah kewajiban Santi. Kukira jawaban itu akan mengakhiri percakapan. Tapi tidak. Ayah mertuaku menghela napas panjang. Helaan napas yang terdengar begitu pilu. Jangan sembunyikan dari ayah. Ayah bukan patung. Ayah terbaring di sini, kaki dan tangan tidak bisa bergerak, tapi telinga ayah masih mendengar, mata ayah masih melihat. Malam-malam, saat kamu duduk sendirian di dapur, suara Ishak tangis. Kamu pikir ayah tidak tahu. Saat kamu buru-buru menyeka air mata sebelum membawa bubur untuk ayah. Kamu pikir ayahnya tidak lihat? Setiap kata yang beliau ucapkan bagai belati yang merobohkan benteng ketegaran yang kubangun selama ini. Benteng itu mulai retak lalu runtuh. Aku tak bisa menahannya lagi. Air mata mulai jatuh membasahi bajuku. Aku tidak meraung, hanya bahuku yang kurus, yang bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ada yang melihat lukaku. Untuk pertama kalinya, ada yang memberitahuku bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Tangan ayah yang kurus terulur dengan lembut menepuk tanganku. Menangislah, Nak. Keluarkan semuanya biar hatimu lega. Ayah dan budi yang telah membuatmu menderita. Hanya itu yang kubutuhkan. Aku menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Aku membenamkan wajah di sisi ranjang, membiarkan air mata hangat mengalir deras. Aku menangisi masa mudaku yang berlalu dalam sunyi. Aku menangisi kesepian dan kepedihan yang kutanggung sendirian. Aku menangis karena kelegaan, karena akhirnya ada yang memahamiku. Ayah mertuaku tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya menepuk-nepuk tanganku dengan lembut. Tepukan yang lemah namun mengandung penghiburan dan kebesaran hati yang tak terhingga. Sore itu di kamar yang kecil, dua manusia yang sama-sama menderita, satu karena fisik, satu karena batin, menemukan simpati yang mendalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak lagi sendirian di rumah ini. Sejak sore itu suasana di rumah seolah berubah. Masih pekerjaan yang sama, masih keheningan yang sama, tapi antara aku dan ayah mertua terjalin sebuah ikatan batin yang tak terlihat, namun sangat kuat. Beliau bukan lagi sekadar pasien yang harus kurawat, dan aku bukan lagi sekadar menantu yang berbakti. Kami telah menjadi sahabat saling bersandar secara spiritual. Perhatiannya padaku menjadi lebih jelas dan halus. Beliau mulai memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupku, hal-hal yang bahkan kadang aku lupakan. Suatu pagi di musim hujan, cuaca tiba-tiba menjadi sangat dingin.
Aku batuk beberapa kali saat sedang membersihkan rumah. Sesaat kemudian, saat aku membawakan air minum, untuknya beliau menatapku dan mengerutkan kening. Santi coba ambil jahe di kebun belakang, tumbuk seduh dengan air panas tambah sedikit madu. Minum biar badanmu hangat. Sibuk mengurus ayah, sampai lupa jaga diri. Kalau kamu sakit, siapa yang repot nanti? Perkataannya terdengar seperti omelan, tapi justru membuat mataku berkaca-kaca. Sudah berapa lama tidak ada yang mengkhawatirkan kesehatanku seperti ini. Suamiku di perantauan teleponnya hanya seputar uang dan pekerjaan. Jarang sekali ia bertanya apakah aku sehat atau lelah. Aku menuruti kata-katanya, membuat secangkir teh jahe hangat. Kehangatan teh itu menyebar ke seluruh tubuh, tapi kehangatan di hatiku jauh lebih besar. Lalu ada hari-hari lain. Saat aku sedang sibuk di dapur beliau, akan memanggil dari kamar. Santi, hari ini masak semur jengkol. Tiasana, sudah lama kamu tidak masak itu. Bukannya itu makanan kesukaanmu. Aku tertegun. Benar aku sangat suka semur jengkol. Tapi sejak ekonomi keluarga, sulit aku jarang memasak makanan yang rumit untuk diriku sendiri. Aku selalu memprioritaskan makanan yang bisa dimakan ayah yang disukai Rina. Diriku sendiri apa saja boleh. Tapi beliau masih ingat. Seseorang yang terbaring di tempat tidur yang makan pun harus disuapi masih bisa mengingat makanan kesukaan menantunya. Hal itu sangat menyentuh hatiku. Perubahan terbesar adalah sejak aku membelikannya ponsel pintar atas permintaannya sendiri, agar beliau bisa membaca berita dan tidak bosan. Awalnya kupikir hanya untuk itu. Tapi beliau belajar menggunakan ponsel dengan sangat cepat. Beliau tidak hanya membaca berita, tapi juga menjelajahi berbagai hal. Suatu hari, seorang kurir datang mengantarkan sebuah paket atas namaku. Aku bingung tidak merasa memesan apapun. Saat kubuka isinya adalah sebuah gaun bunga yang sangat cantik ukurannya pas untuk Rina. Aku masih terheran-heran saat Rina berlari keluar dari kamar, berteriak kegirangan. Saat aku masuk ke kamar ayah dan bertanya, beliau hanya tersenyum. Ayah dengar Rina sering cerita teman-temannya punya baju baru. Ayah lihat di internet sepertinya yang ini cocok untuknya. Sengaja ayah pesan untuk kejutan. Jangan bilang dari ayah, bilang saja dari kamu. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Beliau tidak hanya memikirkanku, tapi juga memikirkan putriku. Beliau menggunakan uang pensiunnya yang tidak seberapa untuk membahagiakan cucunya. Kasih sayangnya begitu tulus dan dalam. Beliau sedang mencoba mengisi kekosongan emosional yang seharusnya diisi oleh putranya. Setiap hari aku semakin merasa bahwa pria yang terbaring tak berdaya di ranjang itu bukan hanya ayah mertua, tapi juga seorang ayah, seorang kakek, dan satu-satunya sandaran spiritual yang kumiliki dalam hidup ini. Kehidupan berjalan tenang untuk beberapa waktu sampai suatu hari, ayah mertuaku mengajukan permintaan yang membuatku terkejut. Siang itu, beliau memanggilku ke samping ranjangnya dengan wajah serius. Santi, apa kamu tahu aplikasi di ponsel yang orang pakai untuk jual beli saham atau reksadana? Aku bingung mendengar pertanyaannya. Saham reksadana hal-hal itu terlalu asing bagiku. Yang ku tahu itu adalah hal yang rumit berisiko dan hanya untuk orang berduit. Santi pernah dengar saja ya, tapi tidak mengerti. Katanya banyak penipuan juga. Beliau menghela napas. Ayah terbaring begini bosan sekali, Nak. Setiap hari hanya makan tidur menatap langit-langit. Baca berita tentang ekonomi dan investasi ayah jadi penasaran. Ingin belajar sedikit biar otak ini tidak tumpul. Melihatku masih ragu, beliau melanjutkan dengan santai. Kamu unduh saja aplikasinya untuk ayah. Uang pensiun dan sisa uang santunan kecelakaan
Dulu masih ada sedikit di tabungan. Daripada didiamkan saja tidak ada hasilnya. Ayah mau lihat-lihat belajar sedikit. Siapa tahu bisa dapat tambahan untuk beli susu cucu. Mendengar penjelasannya yang masuk akal dan niatnya untuk membeli susu cucu, kekhawatiranku pun hilang. Mungkin beliau hanya ingin mencari kesibukan agar merasa masih berguna. Orang secerdas beliau, meskipun lumpuh otaknya masih sangat tajam. Akhirnya, aku mengunduh beberapa aplikasi investasi populer di ponselnya. Aku membantunya membuat akun menghubungkannya dengan rekening bank dan dengan hati-hati membacakan setiap syarat dan ketentuan. Beliau mendengarkan dengan saksama. Kukira beliau hanya akan melihat-lihat, tapi ternyata beliau sangat serius. Beliau memintaku membelikan beberapa buku tentang investasi untuk pemula. Setiap hari, beliau menghabiskan berjam-jam membaca dan riset di ponsel. Beliau juga memintaku membacakan berita-berita keuangan setiap hari. Lambat laun, aku mulai mendengar beliau mengucapkan istilah-istilah yang tidak ku mengerti. IHSG likuiditas saham blue chip obligasi pemerintah. Terkadang aku mendengar beliau menelepon seseorang. Beliau bicara dengan suara pelan dan rahasia, tapi dari yang ku dengar, sepertinya tentang investasi. Jika aku masuk, beliau akan cepat-cepat mengakhiri teleponnya atau mengganti topik. Katanya beliau ikut grup para pensiunan yang sama-sama belajar investasi. Meskipun sedikit penasaran, aku percaya sepenuhnya pada beliau. Aku hanya berpikir, itu adalah hobi barunya, cara beliau menemukan kembali makna hidup di tengah keterbatasannya. Aku sama sekali tidak tahu di balik kegiatan yang tampaknya biasa itu, sebuah rencana besar dan rahasia telah dimulai. Sebuah rencana yang akan mengubah total masa depan aku dan putriku. Sementara ayah mertuaku sibuk dengan rencananya badai lain, mulai datang dan kali ini dari budi suamiku. Dulu teleponnya yang jarang masih berisi pertanyaan tentang kesehatan ayah dan anak istrinya. Tapi sekitar setahun terakhir, isi teleponnya mulai berubah. Ia mulai mengeluh tentang pekerjaan. Pekerjaan di sini lagi susah, Dik, katanya dengan nada lelah. Saingan banyak proyek dibayar macet. Mas lagi pusing sekali. Setelah beberapa kali mengeluh, barulah ia masuk ke tujuan utamanya. Untuk pertama kalinya, ia meminta uang. Coba lihat, di rumah ada sisa uang tidak. Kirim ke Mas beberapa juta untuk modal sementara. Nanti kalau proyek cair, Mas langsung ganti. Mendengar itu, aku merasa kasihan sekaligus khawatir. Kasihan karena ia bekerja keras sendirian di perantauan khawatir dengan kondisi keuangan keluarga. Tanpa ragu, aku mengumpulkan sisa tabungan kami dan mengirimkannya. Aku percaya sepenuhnya padanya. Tapi setelah yang pertama, ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Frekuensi ia meminta uang semakin sering. Setiap kali alasannya berbeda-beda dan terdengar masuk akal, butuh uang untuk DP material, butuh uang untuk pelicin agar dapat proyek baru, ada anak, buah yang kecelakaan, dan ia harus menolong. Begitulah puluhan juta sekali kirim jumlahnya semakin besar. Tabungan di rumah ludes dalam sekejap. Untuk bisa mengirim uang pada suami aku, harus mengencangkan ikat pinggang. Makanan sehari-hari menjadi lebih sederhana, baju baru untukku, dan Rina menjadi barang mewah. Aku harus mengambil lebih banyak jahitan di malam hari. Mataku semakin cekung karena kurang tidur, tapi aku berkata pada diri sendiri untuk bertahan demi suami, demi keluarga. Putriku kini sudah remaja. Di usianya ia mulai punya keinginan dan membandingkan diri dengan teman-temannya. Suatu malam saat makan ia berkata ragu-ragu, "Bu jaket Rina sudah jelek sekali. Dipakai ke sekolah, teman-teman suka lihatin. Terus teman-teman di kelas semua punya ponsel baru, baju baru buat jalan-jalan." Ia menunduk, takut aku sedih. Perkataannya
bagai pisau kecil yang menusuk hatiku. Aku sangat kasihan padanya. Ia sudah terlalu banyak berkorban. Seharusnya ia bisa menikmati hidup yang lebih layak. Aku hanya bisa mengelus kepalanya. Iya nak, nanti kalau ibu punya uang, ibu belikan ya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Uang dari mana penghasilanku pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, ditambah harus terus mengirim uang untuk Budi. Aku mulai merasakan sebuah kontradiksi besar. Suamiku bilang, gaji di Jakarta besar, kenapa ia terus-menerus kekurangan uang? Kenapa ia tidak bisa mengirim uang untuk membantu keluarga, malah sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menanamkan benih-benih kecurigaan pertama. Aku mencoba menepisnya, mencoba percaya pada suamiku. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin besar, seperti awan hitam yang perlahan datang menandakan badai akan segera menerpa hidup kami yang sudah penuh liku. Benih-benih kecurigaan itu sekali ditanam terus tumbuh diam-diam di dalam hatiku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi mereka terus muncul di setiap pikiranku. Kontradiksi antara perkataan dan perbuatan Budi semakin jelas. Ia bilang pekerjaannya sulit, tapi setiap kali pulang ia selalu berpakaian necis, ponselnya model terbaru, dan badannya tercium aroma parfum yang asing. Mungkin semua ini akan tetap menjadi keraguan jika tidak ada percakapan dengan ayah mertuaku suatu siang. Hari itu, aku baru saja menerima telepon dari Budi. Lagu lama yang sama mengeluh, lalu diakhiri dengan meminta pinjaman 50 juta. Katanya, untuk membayar gaji para tukang. Hatiku terasa berat. Uang sebanyak itu, dari mana aku bisa dapat? Aku terpaksa harus kembali mengingkari janjiku pada Rina soal jaket baru dan harus meminjam lagi dari tetangga. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung di teras. Ayah mertuaku yang mendengar percakapan itu dari kamarnya memanggilku masuk. Si Budi telepon minta uang lagi ya? Tanyanya, tatapannya dalam. Aku mengangguk lelah. Iya ya. Katanya butuh cepat untuk pekerjaan. Ayahku terdiam cukup lama, matanya yang tajam, seolah menembus isi hatiku. Lalu pelan-pelan ia bertanya. Sebuah pertanyaan yang membuatku harus berpikir ulang tentang segalanya. Santi apa kamu pernah coba hitung selama 20 tahun ini berapa banyak uang yang Budi hasilkan dan berapa banyak yang sudah ia kirim pulang? Pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan sebuah ajakan untuk berpikir logis. Benar juga, aku tidak pernah melakukannya. Aku hanya tahu percaya berkorban dan menuruti apa kata suami. Aku tidak pernah berani curiga atau berhitung dengannya. Melihatku terpana beliau, melanjutkan suaranya tetap pelan, namun setiap katanya bagai palu godam. Ayah kasih tahu ya nak, seorang pria yang merantau tanggung jawab terbesarnya adalah menafkahi istri dan anak. Kalau setelah bertahun-tahun, ia bukan hanya tidak bisa menafkahi, tapi malah terus-menerus membuat keluarga di kampung berutang untuk mengiriminya uang, kemungkinannya hanya ada dua. Beliau berhenti menatapku lurus. Satu, dia tidak becus bekerja, gagal total. Dua, beliau ragu sejenak, seolah enggan mengucapkan kenyataan pahit. Semua uang yang ia hasilkan sudah dihabiskan di tempat lain. Tempat lain. Dua kata itu berdengung di telingaku. Tempat lain di mana jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Bayangan-bayangan samar tentang perubahan Budi, telepon-teleponnya yang terburu-buru, aroma parfum yang aneh, semuanya tiba-tiba terhubung. Jangan berpikir yang macam-macam dulu, kata ayah seolah bisa membaca pikiranku. Ayah hanya ingin kamu sadar. Kamu sudah terlalu baik, terlalu mudah percaya. Kamu sudah korbankan seluruh masa mudamu untuk rumah ini. Kamu dan Rina pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, bukan terus-menerus
kekurangan dan cemas seperti ini. Kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri dan melindungi putrimu. Perkataan ayah bagai cahaya terang yang menyorot sudut gelap di pikiranku, sudut yang selama ini sengaja kuhindari. Kebenaran pahit perlahan, terkuak meski aku enggan menerimanya. Kepercayaan yang kubangun selama 20 tahun mulai goyah dari akarnya. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di tempat tidur, mata terbuka lebar, menatap langit-langit yang gelap, tapi pikiranku kacau balau. Perkataan ayah mertua terus terngiang, tidak becus, atau dihabiskan di tempat lain. Apapun kemungkinannya, keduanya sama-sama menyakitkan. Aku memutar kembali kenangan tentang Budi. Aku teringat pemuda ramah dengan senyum hangat 20 tahun yang lalu. Aku teringat janjinya akan pulang setelah beberapa tahun bekerja. Tapi bayangan itu perlahan memudar, digantikan oleh citra seorang pria asing, seorang tamu di rumahnya sendiri. Apakah ia telah berubah? Atau sejak awal, aku memang tidak pernah benar-benar mengenalnya? Kecurigaan itu seperti ular, berbisa perlahan menggerogoti jiwaku, membuatku sakit dan takut. Tapi, ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah. Aku butuh jawaban yang jelas sepahit apapun itu. Aku memikirkan putriku Rina. Ia sedang beranjak dewasa. Ia butuh perhatian kedua orang tuanya, butuh kondisi hidup yang layak. Aku tidak bisa membiarkan masa depannya terkubur dalam kemiskinan dan kebohongan. Peringatan ayah mertua benar. Aku harus kuat demi putriku. Aku harus mencari kebenaran. Setelah semalaman berpikir, saat fajar mulai menyingsing aku mengambil sebuah keputusan. Keputusan paling berani dalam 38 tahun hidupku. Aku akan pergi ke Jakarta. Aku bangkit menghampiri tempat tidur putriku. Ia masih tertidur lelap, wajahnya begitu tenang dan polos. Aku mengelus rambutnya, tekadku semakin kuat. Maafkan ibu nak. Ibu harus melakukan ini demi masa depanmu. Pagi itu, aku memberitahukan keputusanku pada ayah mertua. Kukira beliau akan terkejut atau melarangku. Tapi, tidak, beliau hanya menatapku dalam diam, lalu mengangguk dengan mantap. Harus begitu. Pergilah. Lihat apa yang sebenarnya ia lakukan di sana. Cari tahu kebenarannya. Jangan khawatirkan, ayah-ayah bisa jaga diri. Kamu bisa minta tolong Bu Asih tetangga untuk menengok ayah sesekali. Uang untuk ongkos pakai uang ayah saja. Dukungan beliau memberiku kekuatan. Aku pergi ke rumah Bu Asih tetangga, baik hati, yang juga kerabat jauh. Kami memintanya untuk menjaga ayah selama beberapa hari. Bu Asih dengan senang hati bersedia. Setelah itu, aku menelepon Budi. Aku berbohong mengatakan ada kerabat jauh yang sakit parah dan aku harus membawa Rina ke Jakarta untuk menjenguk sekalian mampir menemuinya. Budi terdengar sedikit terkejut dan gugup, tapi ia tidak bisa menolak. Ia memberiku sebuah alamat dan berpesan agar kami hati-hati di jalan. Aku mengemasi barang-barang kami, hanya beberapa potong pakaian dan sedikit uang dari ayah. Aku bilang pada Rina, kita akan memberi kejutan pada ayahnya. Rina sangat gembira, ia antusias membayangkan akan bertemu ayahnya dan diajak jalan-jalan di kota besar. Melihat senyumnya yang polos, hatiku terasa perih. Perjalanan ini baginya adalah sebuah kegembiraan, tapi bagiku adalah sebuah perjalanan untuk mengungkap kebenaran yang mungkin menyakitkan. Kami naik bus malam antar provinsi. Bus perlahan meninggalkan desa kami yang tercinta, meninggalkan 20 tahun pengorbanan sunyiku. Di depan sana ada kota yang asing dan sebuah kebenaran yang menanti untuk diungkap. Hatiku cemas, tapi juga mantap. Apapun hasilnya, aku harus menghadapinya.
Bus malam yang bergoyang membawa kami melewati jalanan yang asing. Rina, karena terlalu bersemangat, hanya tidur sebentar, lalu bangun dan terus berceloteh. Sedangkan, aku tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Semakin dekat dengan Jakarta, hatiku semakin berat. Kota ini, tempat suamiku hidup dan bekerja selama 20 tahun, bagiku adalah dunia yang benar-benar asing dan penuh misteri. Setelah perjalanan sehari semalam, akhirnya kami tiba di Terminal Pulau Gebang. Begitu turun dari bus hawa panas dan kebisingan kota langsung menyergap kami. Rina memegang erat tanganku, matanya membelalak penasaran sekaligus sedikit takut melihat pemandangan yang kacau ini. Aku pun merasa kecil dan tersesat. Aku menyewa ojek menunjukkan alamat yang diberikan Budi. Alamat itu berada di sebuah gang kecil di kawasan Cako. Sekunda. Setelah sekitar setengah jam ojek berhenti di depan sebuah rumah kontrakan petak yang tampak kumuh. Aku membayar ojek lalu menuntun putriku masuk. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri lalu mengetuk pintu. Seorang wanita paruh baya dengan wajah masam membukakan pintu. Ia memandangi kami dari atas ke bawah. Cari siapa? Permisi, Bu. Apa benar ini rumah Mas Budi yang kerja di proyek bangunan? Tanyaku sopan. Wanita itu mencibir. Budioh yang di kamar dalam itu sudah pindah beberapa bulan yang lalu. Utang kontrakan 2 bulan saja belum dibayar. Setiap kata ibu kos itu bagai pukulan di kepalaku. Pindah beberapa bulan lalu. Utang kontrakan. Lalu, kenapa Budi memberiku alamat ini? Kebohongan pertama terungkap begitu saja. Melihat wajahku yang pucat, ibu kos itu menambahkan, pasti keluarganya dari kampung mau nagih utang kan? Sudah cari saja di tempat lain. Di sini tidak ada yang namanya Budi. Lalu ia membanting pintu. Aku terpaku di depan pintu yang tertutup. Rina bertanya dengan bingung, "Bu, kenapa ayah tidak tinggal di sini?" Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku membawa Rina ke warung kecil di ujung gang untuk beristirahat. Aku mengeluarkan ponsel menekan nomor budi jantungku berdebar tak karuan. Setelah beberapa kali dering, akhirnya diangkat. Suara Budi terdengar, seperti orang baru bangun tidur. "Halo, Mas Budi, ini aku." Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Aku dan Rina sudah sampai. Tapi kata orang di sini, Mas sudah lama pindah. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengarnya menarik napas. Lalu ia berkata dengan nada sedikit gugup, tapi cepat-cepat dibuat terdengar wajar. "Oh, iya Mas lupa? Mas baru pindah kerja. Proyek yang baru, jauh dari tempat lama, jadi Mas pindah kontrakan biar dekat. Mas lagi sibuk. Sekali di proyek, tidak bisa jemput kalian. Begini saja kamu dan Rina, cari penginapan di dekat situ, istirahat dulu. Nanti malam selesai kerja Mas ke sana ya. Lagi-lagi proyek lagi-lagi sibuk." Firasat seorang istri mengatakan ia sedang berbohong. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku berada di kota asing tanpa sanak saudara. Aku terpaksa setuju. "Baiklah, nanti malam Mas kesini ya." "Iya, nanti malam Mas kesana. Kalian makan dulu ya. Sudah dulu ya bos panggil." Ia buru-buru menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang gelap, hatiku campur aduk. Kecewa, bingung, dan marah. Kebohongannya terlalu kentara. Jika ia benar-benar sibuk, kenapa harus menyembunyikan soal pindah rumah? Kenapa tidak bisa meluangkan sedikit waktu untuk menjemput anak istrinya? Segalanya semakin mencurigakan. Aku menatap putriku yang kelelahan. Perjalanan kejutan untuk ayahnya dimulai dengan sebuah kebohongan, dan aku tahu ini bukan yang terakhir. Mengikuti saran Budi,
Aku bertanya pada penduduk sekitar dan menyewa sebuah kamar di penginapan melati. Kamarnya kecil, perabotannya tua dan berbau lembab. Tapi setidaknya kami punya tempat untuk beristirahat. Rina karena terlalu lelah, langsung tertidur pulas begitu merebahkan diri. Sedangkan aku tak bisa beristirahat. Aku duduk di dekat jendela, memandangi jalanan yang ramai, dan asing pikiranku kalut. Hampir pukul 8 malam barulah Budi datang. Ia masuk membawa sekantong besar buah-buahan dan senyum yang agak kaku. Penampilannya sangat berbeda dari bayanganku. Ia mengenakan kemeja bermerek, celana bahan yang licin, rambutnya disisir rapi. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru pulang dari proyek bangunan yang penuh debu. "Maaf ya, pekerjaan hari ini banyak sekali baru selesai," katanya. Ia meletakkan buah-buahan itu, lalu menghampiri ranjang dan mencium pipi Rina yang tertidur. "Putri, ayah kasihan sekali kamu." Tindakannya terlihat wajar, tapi aku bisa merasakan kegugupan di baliknya. "Kenapa kalian datang mendadak begini? Tidak kasih kabar dulu?" Tanyanya padaku, nadanya sedikit menyalahkan. "Aku ingin memberi kejutan," jawabku menatap lurus ke matanya. Lagi pula Rina kangen sekali sama ayah. Budi menghindari tatapanku. Ia duduk dan mulai bertanya basa-basi tentang kabar di rumah, tentang kesehatan ayah. Ia bicara banyak, tapi tidak ada yang menyangkut pekerjaannya atau kehidupannya di sini. Malam itu ia membawa kami makan di sebuah restoran yang cukup mewah. Ia memesan banyak makanan, terus-menerus mengambilkan lauk untuk Rina menceritakan lelucon. Ia berusaha menciptakan suasana yang hangat seolah untuk menutupi kecanggungannya. Rina sangat senang ia berceloteh tentang sekolahnya. Hanya aku yang tak bisa menelan makanan. Aku duduk di sana, mengamati setiap gerak-gerik dan perkataannya, dan rasa curigaku semakin besar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengujinya sekali lagi. Setelah sarapan aku berkata, "Hari ini Mas libur kan bawa kami? Lihat proyek tempat Mas kerja dong. Aku juga ingin tahu seperti apa tempat suamiku bekerja keras selama ini." Mendengar itu, Budi terkejut, senyumnya membeku. Ia buru-buru menolak. "Jangan, Dik. Proyek bangunan itu bahaya banyak. Besi dan mesin, kotor berdebu. Tidak ada yang bisa dilihat. Lebih baik Mas ajak kalian ke Ragunan atau ke Ancol saja." "Aku tidak mau jalan-jalan. Aku hanya mau lihat tempat kerja Mas. Dari jauh saja juga tidak apa-apa desakku, melihatku bersikeras. Budi mulai kesal. "Sudah kubilang, tidak bisa? Kamu ini bisa mengerti, tidak? Tempat itu bukan tempat wisata, orang luar tidak boleh masuk. Nanti, kalau bos lihat, bisa repot." Sikapnya, penolakannya yang tidak masuk akal adalah jawaban paling jelas atas semua kecurigaanku. Jika pekerjaannya benar dan jujur, kenapa harus takut dikunjungi anak istri? Jelas ia menyembunyikan sesuatu yang besar. Percakapan berakhir dengan tegang. Sepanjang hari itu, Budi menghindariku beralasan ada urusan dan membiarkan kami pergi jalan-jalan sendiri. Sorenya ia kembali membawa 2 tiket bus untuk kami pulang keesokan paginya. "Pekerjaan Mas lagi banyak sekali, tidak ada waktu untuk menemani kalian. Kalian pulang duluan saja ya. Nanti kalau Mas sudah longgar, Mas akan pulang." Ia berkata tanpa berani menatapku. Ketergesa-gesaannya untuk menyuruh kami pulang semakin meyakinkanku. Duniaku serasa mulai runtuh. Aku menerima tiket itu dalam diam. Jantungku perih. Perjalanan ke Jakarta ini sepertinya memang bertujuan agar aku bisa menyaksikan sendiri akhir dari sebuah pernikahan yang sudah lama mati. Malam itu, Budi menginap di penginapan bersama kami. Ia mencoba bersikap ceria, mengupaskan buah untukku, menonton TV bersama Rina. Tapi, aku tahu itu semua hanya akting. Ia sedang mencoba menenangkanku agar aku cepat-cepat pergi. Hatiku terasa dingin.
Aku tidak banyak bicara, hanya duduk diam mengamatinya, kepalaku dipenuhi ribuan pertanyaan. Sekitar pukul 10 malam saat Rina sudah tertidur. Budi pamit keluar untuk membeli rokok. Ia bangkit dengan tergesa-gesa, mengambil dompetnya di meja, lalu keluar. Mungkin karena terburu-buru atau terlalu percaya diri, ia meninggalkan ponsel barunya di atas ranjang. Pintu tertutup. Aku duduk membeku selama beberapa menit. Ponsel itu tergeletak di sana, layarnya gelap. Tapi, bagiku itu seperti kotak. Pandora yang menyimpan semua rahasia yang ingin ku ketahui. Terjadi pertarungan batin yang hebat dalam diriku. Sebagian diriku berteriak, jangan itu privasi suami. Tapi, sebagian lagi, sisi seorang istri yang telah berkorban selama 20 tahun dan merasa dibohongi mendesakku untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya, rasa sakit dan curiga menang. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Dingin sedingin hatiku saat ini. Aku menekan tombolnya. Beruntung atau mungkin ironis tidak ada kata sandi. Layar utama menampilkan foto Rina yang sedang tersenyum ceria. Foto itu bagai pisau yang menusukku. Ia masih menggunakan foto putrinya, tapi kenapa ia memperlakukan kami seperti ini? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku. Aku membuka galeri foto. Jari-jariku melewati foto-foto Rina rumah kami dan beberapa foto pemandangan. Lalu, aku berhenti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ada serangkaian foto yang sama sekali berbeda. Di foto itu, Budi sedang tertawa bahagia. Ia merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik. Mereka berfoto di pantai di restoran mewah di depan sebuah apartemen modern. Wanita itu terlihat berusia awal 20-an. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Budi, tatapannya penuh cinta. Lalu, sebuah foto lain membuatku sesak napas. Di foto itu, Budi dan wanita itu sedang bersama-sama menggendong seorang bayi laki-laki yang montok dan tampan. Mereka bertiga tertawa ceria, terlihat persis seperti sebuah keluarga yang bahagia. Duniaku berputar, lalu hancur. Telingaku tak lagi mendengar bising jalanan, hanya detak jantungku sendiri yang terasa pecah berkeping-keping. Rasa dingin menjalar di punggungku. Jadi inilah tempat lain yang dikatakan ayah mertuaku. Inilah alasan dari semua kebohongan, semua jarak, semua permintaan uang, dan semua ketergesa-gesaannya menyuruh kami pulang. Guncangan itu berlalu digantikan oleh dorongan untuk tahu lebih banyak. Dengan gemetar, aku keluar dari galeri. Aku membuka aplikasi pesan. Aku langsung menemukan sebuah percakapan yang disematkan di paling atas, disimpan dengan nama istriku sayang, dengan emoji hati. Aku membukanya. Ratusan ribuan pesan muncul. Ayah sudah pulang kerja, belum, jagoan ayah kangen nih. Ya, kirim uang buat beli susu ya. Akhir bulan kita ke puncak yuk ya. Tadi si nenek di kampung telepon lagi ya. Pasti minta uang lagi kan? Jangan dikasih terus dong ya. Uang ayah kan buat kita dan anak kita. Dan balasan dari Budi. Iya sayang, ayah lagi sama klien, nanti malam ayah telepon ya. Sayang istri dan jagoan ayah banyak-banyak. Ayah istriku sayang jagoan ayah. Kata-kata mesra itu kini bagai ribuan jarum yang menusuk kulitku. Aku membaca semuanya tak melewatkan satu kata pun, seperti orang tenggelam yang mencoba mencari tahu kenapa ia didorong ke laut. Ternyata ia sudah punya keluarga lain sejak lama. Ternyata uang yang kukirimkan dengan susah payah, sebagian besar digunakan untuk membiayai wanita itu dan anak mereka. Selama 20 tahun, aku di kampung merawat ayahnya yang sakit dan membesarkan putri kami. Ia di sini bersenang-senang membangun rumah tangga baru. Aku melepaskan ponsel itu. Ia jatuh ke kasur tanpa suara. Seluruh tubuhku lemas.
Air mataku tak bisa keluar lagi, sudah kering bersama semua cinta dan kepercayaan yang pernah kuberikan padanya. Aku duduk di sana, di kamar penginapan yang asing merasa jiwaku telah mati. Aku tak tahu sudah berapa lama Aku duduk membeku. Saat Budi kembali, ia melihatku duduk diam dengan tatapan kosong. Ponselnya masih tergeletak di ranjang. Mungkin melihat ekspresiku, ia tampak sedikit gugup, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia tidak bertanya apa-apa, dan aku juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi di antara kami ada jurang yang lebih dingin dari kutub utara. Ia memunggungiku berpura-pura tidur, sedangkan aku terjaga semalaman. Semua kenangan 20 tahun pernikahan berputar di benakku seperti film. Senyumnya di hari pernikahan, janjinya saat akan merantau. Lalu fotonya yang bahagia bersama wanita lain. Semuanya bercampur aduk mengoyak hatiku. Aku tidak menangis juga tidak marah. Aku hanya merasakan kekosongan yang menakutkan. Cinta, pengorbanan, kepercayaan. Semuanya telah menjadi debu. Pagi-pagi sekali, Budi sudah buru-buru membangunkan kami untuk ke terminal. Ia mengantar kami membelikan nasi uduk dan menyelipkan sedikit uang ke tanganku. Ini buat Rina. Sampai di rumah telepon ya. Ia berkata tanpa berani menatapku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menerima uang itu menuntun Rina naik ke bus. Rina masih sempat melambaikan tangan. Ayah cepat pulang ya. Perkataan polosnya membuat hatiku teriris. Aku menariknya, duduk memalingkan wajahnya, agar ia tidak melihat ekspresiku yang hancur. Bus melaju membawa kami pergi dari kota yang telah merampas segalanya dariku. Aku menyandarkan kepala ke jendela, melihat gedung-gedung tinggi dan jalanan ramai yang perlahan menjauh. Jakarta yang gemerlap bagiku kini hanyalah sebuah kuburan bagi pernikahanku. Sepanjang perjalanan pulang, Rina terus berceloteh. Ia bercerita tentang hal-hal menarik yang ia lihat, tentang betapa senangnya ia bertemu ayahnya. Aku hanya menjawab sekenanya. Pikiranku kosong. Aku seperti mayat hidup. Aku harus berusaha keras untuk tidak menangis di depannya. Tapi perubahanku tak bisa lepas dari pengamatan ayah mertua. Saat kami tiba di desa hari sudah sore. Aku menuntun Rina berjalan pulang. Rumah kami masih terlihat sama tenang dan damai. Tapi bagiku ini bukan lagi sebuah rumah. Ini hanyalah cangkang kosong. Masuk ke rumah aku, melihat ayah mertua sedang duduk di kursi rodanya, di teras, seolah sudah menunggu kami. Melihat kami pulang, ia tidak banyak bertanya. Matanya menyapu wajahku, dan aku tahu ia sadar ada yang tidak beres. Aku memaksakan senyum yang lebih mirip ringisan. Ayah kami pulang. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku masuk ke dalam mulai memasak dan membersihkan rumah seperti mesin. Semua kulakukan tanpa emosi. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang berat. Rina masih asyik bercerita, sementara aku dan ayah mertua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Beliau tidak mendesakku, hanya mengamatiku dalam diam tatapannya, penuh kekhawatiran dan belas kasihan. Beliau tahu aku tidak hanya membawa pulang lelah, tapi juga hati yang hancur berkeping-keping. 2 hari setelah kembali dari Jakarta, aku hidup seperti orang linglung. Siang hari, aku melakukan semua pekerjaan rumah secara mekanis. Aku mencoba bersikap normal di depan Rina, mencoba tersenyum dan berbicara dengannya. Tapi saat malam tiba, saat Rina sudah tidur, aku akan duduk sendirian dalam gelap menghadapi rasa sakit yang menggerogoti jiwaku. Pengkhianatan Budi seperti hantu yang menghantuiku bahkan dalam tidur. Aku tidak menangis lagi, air mataku sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tumpul dan kekosongan yang tak bertepi. Ayah mertuaku menyadari semuanya. Beliau tidak bertanya apa yang terjadi, tapi perhatiannya menjadi lebih dalam.
Beliau sering menatapku dalam diam matanya penuh kekhawatiran. Beliau tahu aku sedang berjuang dan beliau memberiku ruang untuk menghadapinya sendiri. Sampai suatu malam saat aku sedang duduk sendirian di teras. Langit gelap, tanpa bintang persis seperti suasana hatiku. Angin malam yang dingin bertiup. Aku duduk meringkuk memeluk bahuku sendiri. Tiba-tiba aku mendengar suara roda di atas semen. Aku menoleh. Ayah mertuaku sudah mendorong kursi rodanya keluar teras. Beliau berhenti di sampingku. Di sampingku. Malam-malam begini dingin, Nak. Kenapa masih di sini? Suaranya yang berat dan hangat memecah kesunyian. Aku terdiam hanya menunduk menatap tanganku. Ayah juga tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk diam di sampingku. Keheningannya tidak membuat canggung, justru terasa menenangkan. Setelah cukup lama, barulah beliau bersuara lagi, nadanya lembut, seolah takut menyakitiku. Kalau ada masalah ceritakan saja pada ayah. Jangan dipendam sendiri, nanti jadi penyakit. Perkataan itu sama seperti sebelumnya, sekali lagi menyentuh titik terlemah di hatiku. Benteng ketegaran yang kubangun beberapa hari ini runtuh seketika. Aku mengangkat kepala menatapnya, dan air mata yang kukira sudah kering tiba-tiba mengalir deras. Ayah, Isaku. Beliau mengulurkan tangannya yang kurus menepuk bahuku. Iya, ayah di sini, ceritakan saja. Dan seperti bendungan yang jebol aku menceritakan semuanya. Aku ceritakan perjalananku ke Jakarta, kebohongan budi penghindarannya. Dan akhirnya aku ceritakan apa yang kulihat di ponselnya. Aku ceritakan tentang wanita itu, tentang anak laki-laki mereka, tentang keluarga bahagia mereka. Aku bercerita di tengah isak tangis setiap kata yang keluar. Seolah merobek kembali lukaku yang masih basah. Aku telah menumpahkan semuanya. Semua rasa sakit, kepedihan, dan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Mendengar ceritaku, ayah tidak berkata apa-apa. Beliau hanya menghela napas panjang dan berat. Dalam kegelapan, aku bisa melihat matanya memerah. Beliau tidak terkejut, hanya ada kesedihan dan kepahitan yang tak terhingga. Beliau meremas tanganku yang gemetar. Kasihan sekali kamu, Nak. Ini salah ayah. Ayah tidak berhasil mendidik putra. Ya. Perkataannya justru membuatku semakin menangis. Di saat itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Rasa sakitku akhirnya ada yang mau mendengarkan dan berbagi. Setelah puas menangis, aku perlahan menjadi lebih tenang. Rasa sakit itu masih ada, tapi menceritakannya membuat hatiku sedikit lebih ringan. Aku duduk di samping ayah mertua kami berdua, menatap kegelapan malam. Setelah hening cukup lama, ayah berkata dengan nada berat, "Sebenarnya, ayah sudah menduga ini sejak lama, Nak." Aku terkejut dan menoleh padanya. Maksud ayah? Beliau menatapku dengan raut menyesal. Ayah terbaring di sini, tidak bisa kemana-mana, tapi ayah tidak buta. Ayah melihat perubahannya, mendengar kebohongan dalam setiap teleponnya. Seorang pria yang benar-benar menyayangi keluarga tidak akan pernah membiarkan anak istrinya hidup kekurangan seperti ini. Ayah sudah curiga, tapi ayah tidak punya bukti, dan ayah tidak ingin menambah beban pikiranmu. Mendengar itu, aku baru mengerti semuanya. Ternyata beliau sudah tahu, sudah diam-diam mengamati dan mengkhawatirkanku selama ini. Kasih sayangnya begitu besar dan dalam. Aku yang terlalu bodoh ya? Terlalu percaya padanya, sesalku. Bukan salahmu, potongnya. Salah ada pada anakku yang tidak tahu diri. Kamu sudah melakukan segalanya sebagai seorang istri dan menantu. Kamu tidak salah sama sekali. Beliau berhenti menarik napas dalam-dalam, seolah akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Beliau menatap lurus ke mataku, tatapannya tidak lagi sedih, melainkan tegas dan bersinar. Santi, kamu ingat
Beberapa tahun lalu, ayah memintamu mengajari cara memakai aplikasi keuangan di ponsel. Aku mengangguk, masih belum mengerti arah pembicaraannya. Ayah telah membohongimu. Ayah tidak hanya belajar untuk iseng. Suaranya menjadi serius. Sejak ayah mulai curiga pada Budi. Ayah tahu harus menyiapkan jalan keluar untukmu dan Rina. Ayah tidak bisa membiarkan hidupmu hancur karena pria yang tidak pantas. Beliau menceritakan sebuah rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Uang santunan kecelakaan dulu, ditambah seluruh uang pensiun dan tabungan yang ia kumpulkan seumur hidup, tidak pernah ia diamkan di bank. Dengan bimbingan seorang teman lama yang ahli keuangan beliau, diam-diam menginvestasikan uang itu. Beliau belajar setiap hari membaca buku menganalisis pasar. Dengan kecerdasan dan kehati-hatiannya, beliau berhasil membuat uang itu berlipat ganda. Ayah tahu umur ayah tidak lama lagi. Ayah harus berpacu dengan waktu. Dan sekarang seluruh uang itu, modal beserta keuntungannya, sudah menjadi 5 miliar rupiah. 5 miliar. Angka yang beliau sebutkan di ranjang rumah sakit kini terdengar lagi. Tapi, kali ini begitu jelas dan nyata. Aku terpaku tak percaya dengan apa yang kudengar. Ayah, tenggorokanku kering. Uang itu bukan milik ayah, katanya dengan tegas. Itu milikmu. Sebagai ganti rugi atas 20 tahun, masa mudamu 20 tahun, pengorbananmu untuk keluarga ini. Itu adalah modal untukmu dan Rina memulai hidup baru. Kartu ATM yang ayah berikan padamu di rumah sakit, semua 5 miliar ada di dalamnya. Beliau menggenggam tanganku erat. Dan kamu harus ingat pesan ayah. Jangan pernah beritahu si Budi tentang uang ini. Ia tidak pantas mendapatkan sepeser pun dari pengorbananmu. Gunakan uang itu untuk masa depanmu dan Rina. Pergilah dari sini cari tempat tinggal baru. Sekolahkan Rina setinggi-tingginya. Kamu harus hidup dengan baik dan bahagia. Kamu mengerti? Aku menatap ayah mertuaku, air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan terima kasih yang tak terhingga. Pria ini, meskipun tubuhnya terpenjara di kursi roda, tapi kecerdasan dan kasih sayangnya melampaui segala batas. Beliau tidak hanya memberiku uang. Beliau memberiku jalan hidup kebebasan dan keberanian untuk memulai segalanya dari awal. Setelah malam yang menentukan itu, malam di mana semua rahasia terungkap, aku merasa seperti terlahir kembali. Rasa sakit karena pengkhianatan masih ada, tapi tidak lagi bisa menjatuhkanku. Sebaliknya, yang ada adalah tekad dan rasa terima kasih yang tak terbatas pada ayah mertuaku yang luar biasa. Namun, seolah setelah melepaskan beban terakhirnya, setelah mengatur masa depan kami, kesehatan ayah mertuaku mulai menurun drastis. Lampu kehidupannya seolah telah mencapai tetes minyak terakhir. Batuknya semakin parah, rasa sakit menyiksanya siang dan malam. Ia semakin sedikit makan tubuhnya kurus kering. Aku tahu waktunya tidak banyak lagi. Aku merawatnya dengan segenap tenaga, menahan kesedihan yang mendalam. Lalu hari yang paling kutakutkan pun tiba. Suatu pagi, beliau mengalami sesak napas yang parah, wajahnya membiru. Aku panik memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, organ-organ dalamnya sudah tidak berfungsi lagi, kami harus bersiap. Aku berdiri di koridor rumah sakit, kakiku terasa lemas. Meskipun sudah siap, mental, aku tetap tidak bisa menerima kenyataan akan kehilangan orang yang telah kurawat selama 20 tahun. Sandaran spiritualku satu-satunya. Dengan berat hati, aku harus menelepon Budi.
Aku tidak ingin ia dicap sebagai anak durhaka yang tidak ada dasi di sisi ayahnya di saat-saat terakhir. Mendengar kabar itu, Budi terdengar sangat panik dan sedih di telepon. Ia bilang akan segera pulang. Sore harinya Budi tiba. Ia langsung menyerbu masuk ke rumah sakit berlari ke sisi ranjang. Ayah bersimpuh dan menangis meraung-raung. Ayah, ayah kenapa begini Budi pulang? Yah jangan tinggalkan Budi. Ia memainkan drama anak berbakti dengan sempurna. Ia bercerita betapa kerasnya ia bekerja di perantauan semua demi ayah dan keluarga. Ia menyesal tidak bisa lebih banyak merawat ayah. Para tetangga yang datang menjenguk semua terharu melihatnya. Hanya aku dan ayah yang tahu di balik air mata itu ada kepalsuan yang menjijikan. Ayah yang saat itu sudah sangat lemah, otaknya justru masih sangat jernih. Beliau terbaring diam menatap putra satu-satunya yang sedang berakting. Setelah Budi puas menangis, barulah ayah bersuara nadanya lemah, tapi cukup untuk didengar semua orang. Kau pulang juga akhirnya? Siang. Iya, ayah Budi pulang. Budi buru-buru menyeka air matanya. Baguslah kalau kau masih tahu jalan pulang. Ayah tersenyum pahit. Kukira kau sudah lupa kalau di kampung ini masih ada ayah tua dan anak istrimu. Budi tertegun mendengar perkataan ayah. Ia tergagap. Ayah bicara apa? Tidak usah berakting lagi. Suara ayah mengeras. 20 tahun ini, apa yang sudah kau lakukan untuk rumah ini? Kau tahu betapa menderitanya istrimu. Kau tahu betapa serba kekurangannya putrimu. Atau jangan-jangan, seluruh pikiran dan uangmu sudah kau habiskan untuk membangun sarang baru di Jakarta. Setiap kata ayah bagai pukulan telak di wajah Budi. Wajahnya pucat pasi. Ia menatapku, matanya memohon pertolongan, tapi aku hanya diam, membuang muka. Konfrontasi singkat itu menguras sisa tenaga terakhir ayah. Beliau mulai terengah-engah. Perawat bergegas masuk meminta semua orang keluar. Di tengah kekacauan itu, hanya aku yang tetap di samping ranjang. Di saat hanya ada kami berdua, beliau mengerahkan sisa tenaganya untuk menggenggam tanganku. Inilah momen yang kuceritakan di awal. Beliau dengan gemetar memberikan kartu ATM itu, mengulangi pesannya. Untuk terakhir kali, matanya menatapku penuh kepercayaan. Beliau menyebutkan jumlah uangnya PIN-nya dan sekali lagi menekankan, jangan pernah beritahu si Budi. Setelah aku mengangguk berjanji, beliau tampak lega. Beliau memejamkan mata dan monitor detak jantung berbunyi panjang. Ayah mertuaku pahlawan dalam hidupku telah pergi untuk selamanya. Pemakaman ayah mertuaku berlangsung dengan khidmat namun penuh duka. Budi terus melanjutkan perannya sebagai anak yang berbakti. Ia melakukan semua ritual dengan sempurna. Tidak ada yang meragukan kesedihannya. Tapi aku tahu, itu adalah drama terakhirnya. Setelah semuanya selesai, saat hanya tinggal kami bertiga di rumah yang dingin itu, aku tahu sudah waktunya untuk menyelesaikan segalanya. Aku memilih satu malam saat Rina sudah tidur untuk bicara dengan Budi. Aku meletakkan surat gugatan cerai yang sudah kutulis di hadapannya. Ia tertegun menatap surat itu lalu menatapku tak percaya. Kamu, apa-apaan ini? Ayah baru saja meninggal dan kamu, Justru karena ayah baru saja meninggal, makanya aku harus melakukan ini. Potongku. Suaraku dingin dan tegas untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku menggunakan kata aku padanya. Aku ingin memenuhi wasiat ayah. Membebaskan aku dari pernikahan ini. Budi mulai panik. Ia tidak lagi bisa mempertahankan kepalsuannya. Ia meraih tanganku. Santi, dengarkan Mas dulu. Semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Mas akui, Mas salah Mas khilaf. Tapi itu hanya sesaat. Keluarga Mas yang sesungguhnya tetap kamu dan Rina.
Ia mulai mengaku tapi pengakuan yang setengah-setengah. Ia bilang wanita itu yang menipunya anak itu bukan anaknya. Ia memohon ampun berjanji akan kembali dan menebus kesalahannya. Ia menangis meratap melakukan segala cara untuk menahanku. Tapi hatiku sudah mati. Kebohongannya hanya membuatku semakin muak. Tidak perlu ada penjelasan lagi, Mas. Aku sudah tahu semuanya. 20 tahun sudah lebih dari cukup. Aku tidak mau hidup sehari pun lagi dalam kebohongan. Melihatku begitu tegas, ia mulai mengancam. Kamu pikir cerai itu gampang? Rumah ini harta gono gini. Dan Rina kamu pikir, kamu bisa membesarkannya sendirian. Gentlemen. Soal harta, jawabku tenang. Aku tidak butuh banyak. Rumah ini kita jual saja. Uangnya kamu ambil saja bagian yang lebih besar. Aku hanya butuh sedikit modal untuk membawa Rina pergi. 100 juta rupiah sudah cukup. Budi menatapku tak percaya. Ia tak menyangka aku akan begitu mudah melepaskan rumah. Baginya, ini adalah keuntungan besar. Ia tidak tahu dibandingkan 15 miliar yang kumiliki harga rumah ini tidak ada apa-apanya. Setelah berpikir sejenak menyadari ia akan bebas dan mendapat banyak uang, ia langsung setuju. Hari sidang semuanya berjalan lancar. Budi mendapatkan sebagian besar uang hasil penjualan rumah. Ia langsung pergi. Setelah itu, kabarnya kembali ke Jakarta, menemui wanita itu tanpa menoleh pada putrinya sekalipun. Saat surat cerai resmi berada di tanganku, aku tidak merasa sedih. Sebaliknya, aku merasa sangat lega. Belenggu yang mengikatku selama 20 tahun akhirnya terlepas. Aku bebas. Aku menatap langit biru, menghirup udara segar dalam-dalam. Sebuah babak lama dalam hidupku telah ditutup dan babak baru yang lebih cerah menanti di depan. Setelah bercerai, aku dan Rina tidak lagi tinggal di desa itu. Terlalu banyak kenangan pahit. Aku ingin pergi ke tempat yang benar-benar baru, tempat di mana tidak ada yang mengenal kami, agar kami bisa benar-benar memulai dari awal. Setelah berpikir, aku memilih Bandung. Kota yang sejuk, kota pelajar, tempat yang baik untuk masa depan Rina. Barang-barang kami tidak banyak. Aku hanya membawa foto-foto ayah mertua dan beberapa mainan lama Rina. Aku menitipkan abu dan foto ayah di sebuah vihara di kota terdekat. Meninggalkan desa tempatku, menghabiskan 20 tahun hidupku terasa sedikit sedih. Tapi kesedihan itu cepat tergantikan oleh harapan akan masa depan yang baru. Kereta membawa kami ke Bandung. Pertama kali menginjakan kaki di kota besar yang ramai, kami berdua sedikit terpana. Tapi berbeda dengan perasaan tersesat di Jakarta, kali ini hatiku dipenuhi rasa percaya diri. Karena aku tahu aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku punya kemampuan untuk membangun masa depan kami sendiri. Dengan uang peninggalan, hal pertama yang kulakukan adalah membeli rumah. Aku tidak memilih rumah yang mewah, melainkan sebuah apartemen mungil di kawasan yang tenang dekat taman dan sekolah-sekolah yang bagus. Apartemen itu tidak besar, tapi terang dan nyaman. Hari saat kami menerima kunci aku, dan Rina berpelukan sambil menangis. Air mata kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, kami punya tempat yang benar-benar milik kami. Selanjutnya adalah sekolah Rina. Aku mendaftarkannya di salah satu bimbingan belajar terbaik di kota untuk persiapan masuk universitas. Lingkungan baru, teman-teman baru, awalnya membuatnya sedikit canggung. Tapi, dengan kecerdasan dan sifatnya yang mudah bergaul, ia cepat beradaptasi. Melihatnya setiap hari, ceria matanya berbinar penuh. Harapan aku tahu keputusanku benar. Untuk diriku sendiri, aku tidak mau hidup hanya dari uang itu. Aku ingin membangun karier menjadi contoh bagi putriku. Di usia 38 tahun,
aku memutuskan untuk kembali belajar. Aku teringat nasihat ayah tentang pentingnya pengetahuan dan kemandirian. Aku mendaftar 2 kursus sekaligus akuntansi di siang hari dan komputer di malam hari. Awalnya tidak mudah kembali ke buku setelah 20 tahun. Terkadang aku merasa putus asa. Tapi, bayangan ayah mertua yang tetap semangat belajar di ranjang sakitnya dan semangat Rina di sekolah memberiku kekuatan. Aku belajar dengan giat. Hidupku kini sibuk, tapi sangat berarti. Aku tak punya waktu lagi untuk bersedih. Seluruh pikiranku tercurah pada masa depan yang cerah. Suatu malam, akhir pekan Bandung diguyur hujan rintik. Aku duduk di meja belajarku lampu kuning yang hangat menerangi buku-buku akuntansi. Di ruang tengah, Rina duduk di sofa memakai headphone serius mengikuti kuliah online. Apartemen baru, kami begitu tenang dan damai. Aku berhenti menulis bersandar di kursi, memandangi putriku. Ia sudah begitu besar. Wajahnya tidak lagi pemalu, seperti gadis desa, melainkan memancarkan kepercayaan diri gadis kota. Ia tenggelam dalam pelajarannya, dalam mimpi-mimpinya. Melihatnya, hatiku dipenuhi kebahagiaan dan kebanggaan. Tanganku tanpa sadar menyentuh sebuah foto kecil di meja belajarku. Satu-satunya foto ayah mertuaku yang masih jelas diambil sebelum beliau kecelakaan. Di foto itu, beliau mengenakan seragam buruh, wajahnya tegas namun ramah tersenyum hangat. Aku menatap matanya di foto itu, mata yang cerdas dan penuh kasih sayang. Hatiku dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Aku berpikir, tanpa beliau akan seperti apa hidup kami sekarang. Mungkin aku masih terperosok dalam lumpur pengkhianatan dan kemiskinan. Beliaulah dengan kecerdasan kasih sayang dan pengorbanan sunyinya yang telah membukakan jalan baru untuk kami. Uang 5 miliar itu sangat besar, tapi aku sadar itu bukanlah warisan paling berharga yang beliau tinggalkan. Warisan terbesarnya adalah pelajaran tentang kekuatan semangat untuk bangkit dan pentingnya menjadi mandiri. Beliau tidak hanya memberiku uang, beliau memberiku keberanian, kesempatan untuk memulai kembali segalanya. Aku bangkit berjalan ke jendela, memandangi kerlip lampu kota di malam hari. Hujan telah reda, menyisakan udara yang sejuk dan segar. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan dan kedamaian meresap ke seluruh tubuhku. Masa lalu yang kelam telah kutinggalkan. Masa depan, meskipun masih penuh tantangan, aku tahu aku tidak akan takut lagi. Terima kasih, ayahku. Bisiku pada diriku sendiri dan pada ayah mertuaku yang tersenyum dari dalam foto. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hatiku yang paling dalam. Terima kasih telah memberiku dan putriku kehidupan yang baru. Kisah hari ini berakhir di sini. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan suka, berlangganan kanal Sehat dan Sejahtera di Usia Senja, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.